Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sedikit kita jelaskan, Bofurin merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari para siswa SMA Furin. Mereka dikenal sebagai orang-orang hebat yang memiliki tujuan terpuji, yaitu menjaga keamanan para siswa dan warga di kota dari maraknya keributan yang sering terjadi. Oleh karena itu, demi bisa menciptakan ketertiban, dibentuklah sebuah struktur organisasi yang sangat solid. Organisasi ini dipimpin oleh Sang Panglima Hajime Umemiya, seorang pemimpin yang sangat disegani dan dihormati semua orang. Di bawah kepemimpinannya, terdapat 4 tim utama yang menjadi poros kekuatan tempur Bofurin. Masing-masing tim memiliki komandan yang dikenal sebagai 4 Raja Surgawi, dari mulai tim Tamon yang dipimpin oleh Toma Hiragi, tim Jikoku yang dipimpin oleh Tasuku Tsubakino, tim Zojo yang dipimpin oleh Takumi Momose, dan terakhir tim Komoku yang dipimpin oleh Saku Mizuki. Semua komandan yang memimpin berhak memberi arahan pada setiap siswa di dalam kelompoknya, termasuk menunjuk siswa yang akan menjadi kapten kelas 1 dan kelas 2 untuk mempermudah dalam memberikan komando. Nah, teman-teman, dari sekian banyaknya anggota Bofurin, di sini kita telah memilih 10 orang-orang terkuat. Kebanyakan dari mereka memiliki jabatan penting di dalam Bofurin, entah itu sebagai kapten, wakil kapten, ataupun sebagai komandan. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sakaki Brother. Sebagai anak kembar, Seiryu dan Uryu merupakan anak kelas 2 yang secara bersamaan menjabat sebagai wakil komandan di tim Jikoku. Jabatannya sebagai wakil komandan didasarkan pada kekuatan bertarung yang mereka miliki, di mana Seiryu dan Uryu dibekali kemampuan fisik yang sangat terlatih, entah itu dari segi kecepatan, ketangkasan, ketahanan, ataupun dari segi serangan. Satu hal yang membuat mereka berdua dinilai sangat kuat itu adalah kekompakannya dalam bertarung. Dengan keterikatannya sebagai saudara, Seiryu dan Uryu mampu menunjukkan kerjasama yang apik untuk mengalahkan lawan-lawan kuat. Seperti ketika mereka mengalahkan banyak orang dari kelompok Gravel, membantai para berandalan yang dipimpin oleh anak buah Endo, serta yang paling mencolok yaitu menumbangkan sepasang saudara Neo dan Tenjin. Kyotaro Sugishita. Memiliki rambut panjang dan tubuh yang tinggi, Sugishita adalah siswa kelas 1 di sekolah Furin. Dia memilih masuk ke sekolah ini semata-mata karena rasa kagumnya pada Hajime Umemiya. Walau sosoknya dikenal cukup pendiam, tapi ternyata Sugishita memiliki kebiasaan untuk selalu menolong orang lain. Hal itu terlihat ketika dia sering membantu Umemiya menanam sayuran di atap sekolah, dan juga ketika dia rela membantu teman sekelasnya yang sedang terlibat dalam masalah. Untuk kekuatannya sendiri, sejak awal Sugishita memang sangat mahir dalam bertarung. Dia sangat cepat dalam menghindar, kuat dalam menyerang, serta kokoh dalam bertahan. Selain itu, keterampilan bertarungnya juga didukung oleh kaki dan lengannya yang cukup panjang. Dengan mengayunkan kaki atau lengannya, Sugishita mampu menciptakan serangan lurus yang sangat kuat. Bahkan cukup dengan 1 kali serangan saja, dia sudah sanggup menghempaskan dan menumbangkan lawan secara seketika. Tercatat, lewat kemampuannya ini, Sugishita telah banyak melewati pertarungan-pertarungan melawan orang-orang kuat, mulai dari bertarung sengit melawan Sakura, mengalahkan Arima hanya dalam 1 kali serangan, dan juga menumbangkan Taishi Mogami dengan sangat brutal. Hayato Suo. Meski masih kelas 1, tapi Suo dirasa layak menjadi salah satu siswa terkuat Bofurin, karena memang pada faktanya dia memiliki bakat yang luar biasa baik dari segi kecerdasan maupun seni bela diri. Dengan bakatnya ini, Suo mampu menjadikan kelasnya lebih menonjol di antara kelas lain, apalagi dengan jabatannya sebagai wakil kapten, dia juga mampu merangkul semua rekan untuk mempercayakan setiap keputusan, entah itu untuk memilih ketua kelas, berperang melawan kelompok tertentu, ataupun merancang strategi pertempuran. Sementara untuk kemampuan bertarungnya, Suo dibekali keterampilan yang hebat dalam menguasai seni bela diri campuran. Seni bela diri ini mencakup banyak sekali gaya bertarung, salah satunya yaitu teknik bela diri Jepang yaitu Aikido dan juga teknik bela diri Cina yaitu Kung Fu.
Dengan menggunakan teknik campuran ini ditambah kecerdasannya yang luar biasa, Suwo menjadi petarung yang sangat elegan. Tanpa banyak bergerak, dia sudah mampu menumbangkan lawan berulang kali, menghabisinya secara perlahan, serta menjatuhkan mentalnya sampai tidak mau bertarung lagi. Melalui bakatnya yang menonjol di segala bidang, tidak heran jika Suwo sangat diandalkan oleh banyak orang, seperti Umemiya yang mengandalkannya ketika pertarungan duel melawan Shishitoren, Sakura yang mengandalkannya ketika rapat Bofurin, ataupun rekan-rekan sekelasnya yang mengandalkan Suwo ketika membuat rencana. Nandayo sono me. Sono me. Betserushite yaru! Takumi Momose memiliki badan kecil dengan pakaian tertutup. Siapa sangka Momose adalah orang yang termasuk ke dalam 4 raja surgawi di Bofurin. Dengan jabatan ini, Momose memiliki wewenang yang tinggi untuk mengatur tim Zojo, meskipun sampai sekarang anggota timnya yang terdiri dari siswa kelas 1, 2, dan 3 masih belum ditunjukkan. Itulah kenapa Momose selaku komandan juga baru mendapat sedikit peran dalam cerita. Mungkin salah satu peran terbesarnya adalah keterlibatan Momose pada insiden masa lalu, tepatnya ketika dia bersama Umemiya melawan banyak kelompok kuat demi bisa merevolusi sekolah Furin menjadi lebih baik. Namun terlepas daripada itu, setidaknya kemampuan bertarung Momose bisa dinilai ketika pertempuran besar melawan kelompok Noroshi. Di sana sebagai sosok yang diandalkan Bofurin, Momose mampu menumbangkan banyak sekali anggota, dan karena banyaknya anggota Noroshi, pada akhirnya dia pun terpaksa harus istirahat setelah staminanya terkuras habis. Bofurin wa Umemiya-san ga teppen ni ite, sono shita ni Shitennou no 4人がいます。増上州筆頭Momose-san. Saku Mizuki. Sama seperti Momose, Mizuki merupakan salah satu orang yang menjadi 4 raja di Bofurin, di mana dia adalah komandan tim Komoku yang anggotanya juga terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, Mizuki juga memiliki peranan yang sama seperti Momose. Bersama Bofurin, dia sudah banyak melalui berbagai pengalaman, mulai dari membantu merevolusi sekolah Furin, berperang melawan banyak kelompok kuat, sampai akhirnya bertempur habis-habisan menghadapi kelompok besar Noroshi. Adapun keunggulan yang dimiliki Mizuki itu terletak pada pemikirannya yang sangat cerdas. Saking cerdasnya, dia sampai dijadikan sebagai otak Bofurin khususnya dalam merancang strategi. Dengan keunggulannya inilah, Mizuki sudah banyak membantu Bofurin untuk menyiasati segala pertempuran, seperti yang terjadi pada aksi perlawanannya terhadap kelompok Endo. Di sana dia membagi kelompok untuk disebarkan di semua perbatasan kota. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mencegah Endo bersama anak buahnya yang berniat menyebabkan kekacauan. Terlebih hal ini juga bertujuan agar Bofurin bisa meminimalisir kerusakan, karena saat itu Mizuki merasa jika Endo akan melibatkan kelompok Noroshi dalam niat jahatnya tersebut. Komokushu Hitto Mizuki-san. Ren Kaji. Bisa dibilang Kaji memiliki penampilan yang sangat unik, entah itu dari segi rambutnya yang pirang, kesehariannya yang sering membawa headphone, ataupun kebiasaannya yang suka mengunyah permen. Apa yang sering Kaji lakukan ini ternyata memiliki makna tersendiri, yang mana rupanya barang tersebut adalah pemberian Hiragi dalam upaya menahan emosi Kaji yang sering lepas kendali. Karena menurut Hiragi, dengan memakai headphone, Kaji bisa mengabaikan celaan orang lain, dan dengan memakan permen, Kaji tidak akan membalas perkataan orang tersebut. Namun tak bisa dipungkiri, emosi Kaji yang sering meledak ini adalah hal utama yang membuatnya menjadi lebih kuat. Terutama di hadapan orang-orang jahat, dia seakan menjadi sosok binatang buas yang siap membantai siapapun. Sebagai bukti dari kekuatannya, bisa dilihat ketika Kaji membantu anak kelas 1 bertempur melawan kelompok Kill. Di sana dengan penuh amarah, dia sanggup memberi perlawanan sengit pada pemimpinnya yaitu Shingo Natori, dan hanya dengan melancarkan 9 kali pukulan, dia pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut.
の顔の方がよく似合う。Tasuku Tsubakino. Banyak orang yang pasti akan tertipu dengan penampilan pria satu ini. Dia adalah Tsubakino, sang komandan dari tim Jikoku yang memiliki stylish layaknya wanita. Namun di balik penampilannya itu, Tsubakino menyimpan kekuatan bertarung yang luar biasa hebat. Mau dari segi ketahanan, ketangkasan, ataupun kecepatan, semuanya berada jauh di atas level anak SMA. Terlebih statistiknya ini juga ditunjang dengan tubuh tinggi yang dimiliki Tsubakino, sehingga dengan begitu dia akan mudah untuk melancarkan berbagai serangan yang mana setiap serangannya dinilai sangat kuat, baik tendangan maupun pukulan, keduanya sanggup menyebabkan luka fatal pada lawan. Berbekal kemampuan bertarungnya tersebut, tidak heran jika Tsubakino telah banyak berperan dalam segala hal, mulai dari mengalahkan ketua dari kelompok Gravel, mengalahkan anggota Noroshi bernama Genji Sugichi, sampai akhirnya dia pun mampu menahan Yamato Endo demi bisa mengulur waktu. Kurin Koukou Shitennou to Jikokushu Hito Tsubakino-san. Toma Hiragi. Walau tampangnya terkesan kasar dan temperamen, Hiragi ternyata memiliki hati yang sangat baik, sikap yang ramah, dan kebiasaan yang sering membantu para junior. Pribadinya yang cukup terpuji ini memang bukan bualan semata saja, karena memang sejak dari dulu Hiragi sudah menjadi sosok panutan bagi banyak orang, khususnya bagi anak kelas 2 yaitu Renkaji yang sangat mengidolakannya, dan juga murid SMA Shishitoren yaitu Sako yang sangat ingin mengikuti jalan hidupnya. Kemudian berbicara mengenai kekuatan bertarung, rasanya tak perlu kita ragukan. Sebagai komandan tim Tamon, Hiragi selalu berada di garda terdepan pertempuran, di mana dia selalu melindungi rekannya, memberi komando kepada para pasukannya, dan juga mengalahkan musuh-musuhnya yang paling kuat. Selain itu, Hiragi juga dikenal dengan gaya bertarungnya yang sangat ekstrim. Demi bisa mengalahkan lawannya, tanpa ragu dia akan melakukan apapun yang dirinya bisa. Seperti yang pernah terjadi ketika dia bertarung melawan bawahan Endo yang paling kuat yaitu Kanon Banjo. Saat itu setelah terjun ke sungai, Hiragi terus melanjutkan duelnya dengan sangat sengit. Walau staminanya telah terkuras dan tubuhnya dipenuhi luka, tapi dia terus meladeni kebrutalan dari Banjo. Hingga pada akhirnya Hiragi pun berhasil melancarkan serangan kuat secara beruntun, sampai-sampai Banjo yang terkenal akan sikap bengisnya merasakan rasa takut untuk pertama kali. Sako, 期待に応えてやれなくて。Haruka Sakura. Sang MC satu ini dari awal sudah diperlihatkan memiliki kekuatan bertarung sangat hebat, yang mana lewat kekuatannya itulah dia pun bertekad ingin menaklukkan dan mencapai puncak di SMA Furin. Namun sayang, ambisi besar yang dipegang Sakura ini seketika sirna ketika pertama kali masuk. Dia yang tahu jika Furin adalah sekolah para berandalan, sekarang mendapati fakta bahwa sekolah ini dihuni oleh para murid yang cinta akan kedamaian. Karena itulah semenjak ikut bergabung ke dalam Bofurin, Sakura menjadi pribadi yang lebih baik. Begitupun dengan tujuannya, kini ikut berubah menjadi ingin mengharumkan nama Furin dengan hal-hal kebaikan. Entah itu dengan menolong sesama rekan, menjaga kedamaian warga di sekitar, ataupun melawan berandalan yang berniat ingin mengacaukan kota. Lalu jika berbicara soal kekuatan, Sakura dibekali gaya bertarung gimnastik, sebuah gaya bertarung yang mengandalkan kelenturan dan keseimbangan. Dengan gaya bertarungnya ini, Sakura mampu bergerak secara fleksibel di dalam pertarungan. Dia dapat melakukan serangan dengan sangat cepat, menyerang lawan di titik yang tidak terduga, menghindari lawan dengan sangat mudah, ataupun menahan berbagai serangan-serangan kuat. Selain itu, Sakura juga dapat memaksimalkan potensinya ketika dihadapkan pada duel 1 lawan 1. Terbukti sejauh ini dia telah banyak mengalahkan orang-orang kuat, seperti mengalahkan rekan sekelasnya yaitu Sugishita, mengalahkan wakil Shishitoren bernama Togame, dan juga mengalahkan jagoan kelompok kill bernama Takeru.
Apalagi setelah lama berada di SMA Furin, Sakura kini tidak lagi terpaku pada kekuatannya sendiri. Dia mau mengandalkan teman-temannya di setiap pertarungan, seperti yang selalu terjadi ketika bekerja sama dengan Sugeshita, entah itu pada saat melawan kelompok Kill, melawan anak buah Endo, ataupun melawan musuh kuat bernama Shuji Hashirao. Oleh karena itu, dengan kemampuannya yang semakin berkembang, banyak orang menganggap bahwa Sakura akan menjadi penerus Umemiya, termasuk Umemiya sendiri yang berharap jika Sakura bisa meneruskan kedamaian yang telah diciptakan Bofuri. 不良がヒーロー気取りかよ。何が暴風林だ、何が松の盾だ、めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。Hajime Umemiya. Tak usah diragukan mengenai siapa orang terkuat di Bofurin. Siapa lagi kalau bukan Umemiya, sosok pemimpin yang telah berhasil merevolusi SMA Furin menjadi lebih baik. Pribadinya yang sopan, ramah, dan berkarisma membuat Ume mampu menarik banyak perhatian. Dia tidak mengajak orang dengan cara kekerasan atau paksaan, melainkan dengan cara pendekatan yang lemah lembut. Itulah kenapa lambat laun Ume berhasil merubah lingkungan yang berada di sekitar, dan berkat perjuangannya ini terciptalah sebuah hubungan erat yang melibatkan para siswa dan warga di kota untuk saling menolong, berbagi, dan melindungi satu sama lain. Kedamaian yang berhasil Ume ciptakan ini bisa terjadi bukan tanpa sebab. Dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa hebat, mulai dari daya tahan tubuhnya yang sangat kokoh, pergerakannya yang sangat cepat, refleksnya yang sangat lihai, maupun serangan pukulan dan tendangannya yang sangat kuat. Ditambah lagi, lewat pengalamannya, Ume juga sering bersikap tenang dan santai di setiap pertarungan. Hal itu bertujuan untuk mengukur kekuatan lawan yang dia hadapi, sehingga nantinya Ume pun akan bisa menentukan sebesar apa kekuatan yang perlu dia gunakan. Kebiasaan inilah yang membuat Ume banyak disukai oleh lawan-lawannya. Jika dia bertarung, maka itu sudah pasti dengan tujuan yang sangat jelas, entah itu untuk menyadarkan lawan, membawa mereka ke arah yang lebih baik, ataupun mengajak mereka bergabung untuk menciptakan ketentraman bersama. Terbukti lewat sikap heroiknya ini, ditambah kekuatannya yang luar biasa, Ume mampu mengalahkan dan menyadarkan para pemimpin kelompok berandalan, seperti misalnya ketua kelompok Shishitoren yaitu Choji Tomiyama, dan juga ketua kelompok Noroshi yaitu Chika Takishi. 軽いんだよ、お前の拳は。は？聞かねえって言ってんだろ！ Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.